Saudara bersuka cita hari ini? Haleluya. Sekali lagi, saudara bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangan, haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Tentunya kita bersuka cita hari-hari ini. Kenapa? Sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau kita ada hari ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Amin. Dan kerinduan Tuhan tentunya agar supaya kehidupan kita semakin naik di dalam Dia. Kehidupan kita semakin strong. Kehidupan kita semakin akurat. Karena apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan itu harus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita tidak dipermainkan setan, tetapi kehidupan kita semakin kuat. Kehidupan kita seperti firman Tuhan katakan, supaya kita to rule and to reign all over in the earth, supaya kita memerintah, berkuasa dan memerintah atas seluruh muka bumi. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari saya rindu kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Kita membaca dari ayatnya yang ke 43. Matius pasal 5 ayatnya yang ke 43 sampai ayatnya yang ke 48. Ya. Boleh tampilkan? Ya. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-43. Kita mau baca sampai ayatnya yang ke-48. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Hitungan yang ketiga kita baca ayat yang 48. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur pada kesempatan hari ini kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tentunya ini hal yang luar biasa bagi setiap kita. Nah, bicara tentang kebenaran firman Tuhan, saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua lewat pembacaan ini. Kalau kita lihat dari Matius pasalnya yang pertama, Matius pasal yang kelima ayatnya yang pertama, dari pasalnya yang kelima sampai pasalnya yang ketujuh, ini menceritakan bagaimana Yesus berkhotbah di bukit. Makanya ada perikop di situ di pasal 5 dikatakan khotbah di bukit. Dimulai dari ucapan-ucapan bahagia. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Dan masih banyak lagi hal-hal yang disampaikan. Dan kemudian sampai di pasalnya yang ke-48, sebelum masuk di pasalnya yang ke-6, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, banyak orang bingung mau sempurna itu bagaimana. Banyak orang bingung, saya mau menjadi sempurna, tapi tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi sempurna. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada kita semua pada hari ini. Kenapa banyak orang bingung sempurna itu bagaimana? Banyak orang bingung bagaimana caranya untuk menjadi sempurna. Bahkan kita tahu filsafat, kita tahu dunia sudah merecoki kehidupan kita bahwa tidak ada yang sempurna selain daripada Tuhan saja. Nah, kalau seandainya kalimat itu kita tarik kepada apa yang Yesus sampaikan, berarti Yesus pembohong. Benar nggak, saudara? Saya ingin saudara membuka pikiran saudara.
Jangan melayang-layang, jangan saudara menerawang. Karena apa saya mau katakan kepada kita semua? Karena kalau seandainya kita pakai apa yang dikatakan oleh dunia, bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Lah, kalau seperti itu, maka apa yang Yesus sampaikan ini tidak benar. Makanya hari ini saya ingin akan supaya kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita jangan lagi hidup dengan filsafat dunia, tapi hidup kita hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kita sudah, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, wah itu dahsyat saudara. Ucapan bahagia, bahkan ada salah satu universitas di Inggris, mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus ini tidak dapat ditiru, tidak dapat kalau bahasa ini plagiat istilahnya. Gak bisa di copy paste saudara, gak bisa ditiru. Karena saya mau katakan bagi kita semua, karena ini adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Katakan amin. Hanya mereka yang diberikan kuasa dari Tuhan yang tentunya akan dapat untuk melaksanakan apa yang menjadi firman Tuhan. Dan ini perkataan yang menurut universitas tersebut, saya lupa nama universitasnya, dia katakan bahwa ini ucapan bahagia yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengatakan hal ini selain daripada Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan. Nah, kembali lagi lewat perkataan ini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Nah, banyak orang bukan hanya orang dunia, orang Kristen pun bingung mau menjadi sempurna itu bagaimana. Jangan dulu bicara mau menjadi sempurna. Orang yang mau sempurna, rindu menjadi sempurna, tapi mereka tidak tahu caranya. Kenapa? Nah ini, saya langsung masuk di dalam pertanyaan. Kenapa banyak orang bingung, banyak orang gak tahu? Karena mereka tidak sadar bahwa kerajaan surga itu sudah dekat. Katakan amin. Banyak orang percaya, bahkan saya katakan orang Kristen, itu tidak sadar bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Apakah sudah mau kiamat atau seperti apa? Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau kita perhatikan, saudara, bahasa kerajaan sorga itu dalam bahasa Inggris artinya kerajaan sorga sudah dekat, artinya kerajaan sorga itu sudah ada di tangan kita. Katakan amin. Nah, tapi yang jadi masalahnya, banyak orang percaya yang tidak sadar bahwa kerajaan sorga itu sudah ada di tangannya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kerajaan sorga itu sudah ada di tangan kita. Amin. Jadi banyak orang yang percaya sampai hari ini kalau bicara kerajaan sorga, mereka bingung, apa itu kerajaan sorga? Kerajaan sorga, mereka yang selalu beranggapan bahwa itu kehidupannya nanti. Tapi saya mau katakan kepada kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini, bicara tentang kerajaan sorga sudah dekat. Bicara tentang kerajaan sorga itu, kerajaan sorga itu siapa? Itulah Yesus itu sendiri. Katakan amin. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, artinya kerajaan sorga sudah dekat dalam hidup kita. Katakan amin. Artinya kerajaan sorga sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena Yesus Kristus ada di dalam kita. Karena Yesus Kristus ada di dalam kita, maka kerajaan sorga itu sudah ada bersama-sama dengan saya dan saudara.
Dia udah dekat dalam hidup saya dan saudara. Makanya saya selalu ulang-ulang sampaikan firman Tuhan ini saudara, supaya saudara bangun kesadaran. Katakan, saya harus bangun kesadaran. 2, 3. Bahwa ketika kita percaya Yesus, kerajaan surga itu sudah kita terima. Katakan, saya sudah terima kerajaan surga. Jadi tidak ada keraguan lagi. Makanya di dalam Yesus Kristus kepastian masuk surga itu pasti. Nggak ada mudah-mudahan. Nggak ada istilahnya, oh mudah-mudahan, oh kalau Tuhan. Enggak. Kepastian masuk dalam kerajaan surga di dalam Yesus Kristus itu pasti. Nah ini yang kadang-kadang kita cuma tangkap sepenggal-sepenggal. Kita cuma, oh iya, kalau percaya Yesus, oh udah pasti masuk surga. Makanya orang di luar sana mereka selalu beranggapan, mereka selalu berpikiran, oh berarti enak aja, enak dong berarti. Kalau percaya Yesus berarti kita sudah masuk, kita sudah terima surga. Ya udah, hidup aja jahat lah. Surga itu adalah bagaimana Yesus ada di dalam kehidupan. Lah bagaimana kalau Yesus ada dalam kehidupan kita? Bagaimana kita mau berbuat jahat? Makanya di dalam ayat yang kita baca saudara, Yesus berkata bahwa karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi bicara tentang sempurna saudara, yaitu bagaimana kita menerima akan kerajaan Allah itu saudara. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Jadi artinya kehidupan kita harus kudus. Sama-sama katakan, kehidupan saya harus kudus. Seperti Bapamu adalah sempurna, artinya kehidupan kita harus kudus. Kehidupan kita harus benar. Kehidupan kita harus apa saudara? Suci. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita supaya kita menjadi sama seperti, dikatakan sempurna sama seperti Bapamu. Di ayatnya yang ke-48 itu dikatakan Bapamu itu sempurna. Artinya kita harus hidup kudus, hidup benar. Kita harus hidup layak. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Bukan hidup setengah kudus, bukan hidup setengah benar, bukan hidup setengah berkenan, bukan hidup setengah rohani. No. Karena di dalam Tuhan nggak ada setengah-setengah saudara. Kita harus full. Katakan harus full. Jadi nggak ada istilahnya setengah kudus, setengah benar, setengah rohani. Kita harus rohani. Katakan yes. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Katakan amin. Nah ini yang kadang-kadang banyak yang orang yang tidak mengerti, sehingga kehidupan mereka kemudian akhirnya terjebak dengan filsafat-filsafat dunia. Nah lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya ingin agar supaya kita memahami lewat firman Tuhan. Jadi bicara tentang konsep kesempurnaan dalam Alkitab ini saudara, dalam Matius 5 ayat 48, sekali lagi dikatakan bagaimana kita dapat menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga. Nah kesempurnaan yang dimaksud saudara, bukan berarti kita harus menjadi orang yang tidak memiliki kelemahan. Bukan artinya kemudian kita menjadi orang yang dalam arti tidak pernah berbuat kesalahan. Jangan sampai saudara berarti saya tidak boleh
boleh ada kelemahan, tidak boleh berbuat kesalahan seperti itu. Karena yang dimaksud saudara, lewat kesempurnaan bukan kita menjadi orang sempurna dalam arti bahwa kita tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan firman Tuhan ini agar supaya kehidupan kita terus terhubung kepada Bapa di sorga, terhadap Allah. Katakan amin. Kita memiliki hati yang murni, hati yang bersih kepada Tuhan, tidak terkontaminasi. Katakan tidak terkontaminasi dengan filsafat-filsafat dunia. Karena Yesus berkata bahwa kita bisa, saudara. Tidak mungkin kalimat ini muncul kalau seandainya kita tidak dapat melakukannya. Karena Tuhan tahu di dalam Yesus Kristus kita diberikan kekuatan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Amin. Karena apa? Ada roh penolong, yaitu Roh Kudus. Katakan yes. Roh Kudus yang akan menolong kita, memberikan kita kemampuan. Berapa kali kita jatuh bangun, berapa kali kita hidup dalam kelemahan, tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, ada kekuatan yang baru yang kita terima. Katakan amin. Kita menerima kekuatan dari Tuhan, kita diberikan kemampuan. Iblis seringkali mengintimidasi kita. Wah, kamu gak bisa sempurna, kamu gak layak, melayani Tuhan. Nanti apa kata orang? Hidupmu, waduh, kacau balau. Hidupmu penuh dengan dosa dan sebagainya. Iblis mengintimidasi kita. Makanya kita harus bangun kesadaran bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kehidupan kita sudah ditebus. Amin. Kasih-Nya yang menyelamatkan saya dan saudara. Tetapi bukan berarti kemudian seperti perkataan Paulus, karena anugerah yang semakin melimpah, bukan berarti kemudian kita hidup di dalam dosa. Tidak, saudara. Justru kita harus hidup di dalam pertobatan. Katakan amin. Jangan sampai kita kemudian mengalami, oh kan Allah begitu mengasihi itu. Itu kan pikiran dunia, selalu seperti itu. Dunia selalu, oh enak dong, Yesus sudah menebus kita, berarti kita bisa hidup seenaknya. No. Justru karena Yesus sudah menebus kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa membayar apa yang kita bisa bayar. Nggak ada, saudara. Makanya cara kita untuk mengucap syukur atas kasih setia yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara, dengan kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga keserupaan dengan Yesus itu menjadi real dalam hidup saya dan saudara, menjadi nyata dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara terima kebenaran firman Tuhan ini, saudara, wah dahsyat kehidupan kita, saudara. Kita tidak akan mudah dipermainkan oleh setan. Oke, mungkin hari ini kita bisa lemah, mungkin hari ini kita mengalami tantangan, mungkin hari ini kita bisa jatuh. Tapi ingat, ada tangan Tuhan yang selalu menarik kita kembali untuk hidup di dalam kasih Allah. Katakan amin. Untuk kita mau hidup di dalam pertobatan. Makanya itu ketika kita firman tersingkap dalam kehidupan kita, firman dinyatakan dalam kehidupan kita, jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Katakan amin. Terimalah firman itu dengan lemah lembut, saudara, agar supaya apa? Kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Jangan pernah kita memprotes. Jangan waktu lalu saya bilang, ketika saudara dengar firman, jangan saudara terima dengan akal logika saudara. Karena ketika saudara terima firman dengan akal dan logika saudara, maka firman itu akan mental, saudara. Karena firman Tuhan kadang-kadang nggak masuk di akal. Saya mau tanya, firman Tuhan yang masuk di akal yang mana? Hampir semua nggak masuk di akal. Bagaimana Musa bisa membelah laut berang?
bagaimana mujizat-mujizat terjadi, itu hal-hal yang gak masuk akal. Makanya kalau kita pakai logika, pakai akal, wah, saya pernah dengar di satu statement, wah, ada yang mengakui bahwa beragama itu harus masuk di akal. Nah, kalau seandainya beragama masuk di akal, bagaimana kita mau menjelaskan bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan yang tidak masuk akal dalam kehidupan saya dan saudara? Coba saudara ingat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kadang-kadang gak masuk di akal. Saya aja sampai hari ini kadang-kadang mikir, kok bisa ya saya mengalami mujizat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang kadang-kadang orang-orang lain gak bisa menolong saya. Hanya pertolongan Tuhan, dan kadang-kadang itu gak masuk di akal saya. Ya contoh sederhana saudara. Saudara lihat kan kami ada dapat motor, saudara, nggak masuk di akal. Banyak sekali mujizat-mujizat yang kami alami, kadang-kadang nggak masuk di akal kami. Nah, waktu beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala dan saya ada pergumulan. Pergumulannya apa? Karena kan anak-anak kami sudah besar, sudah sekolah, dan kami harus mengantar mereka. Nah, waktu itu motor kami memang ada 2, tetapi yang satu rusak, saudara. Sampai saat itu masih di bengkel. Kemudian dipinjamkanlah motor. Tapi itu pun agak sulit dibawa, saudara. Jadi kalau seandainya saya ada tugas di luar, jadi kadang-kadang sulit untuk Ibu Gembala kadang-kadang membawa motor yang satu. Tapi puji Tuhan, dalam pergumulan kami, saya berapa kali katakan ke Ibu Gembala, kayaknya kita perlu beli motor lagi, entahkah itu second kah atau seperti apa. Karena saya berpikir bahwa kami punya motor tapi nggak pernah kami belilah. Karena motor yang ada di saya juga yang saudara lihat yang Bapak Gembala pakai, yang motor warna putih itu pun tidak kami bayar. Itu tiba-tiba orang kirim aja dalam ke sini. Tiba-tiba langsung datang dari Solo, datang. Apakah ini benar rumah Pak Albert? Benar, ini tanda tangan penerimaan. Bahkan sampai detik ini saya nggak tahu siapa yang ngasih. Nah, ini luar biasa. Nah, dalam pergumulan kami, wah kayaknya kita perlu, Ibu Gembala sampai bilang, kayaknya beli motor. Berapa kali kami kalau kami lewat di jalan, orang bagi brosur, kami ngambil, sampai di rumah ngitung lagi. Aduh, kayaknya bayar anak sekolah, keperluan, aduh nggak bisa kayaknya. Nah, kayaknya nggak pernah mau cukup gitu. Nggak, aduh gimana ya? Apalagi saya selalu khotbah, kalau bisa jangan berhutang. Lah, bagaimana ceritanya kalau saya Bapak Gembala berhutang ini kan nggak sesuai dengan realitanya. Gimana ceritanya kalau seandainya berhutang? Ya kalau mampu boleh, tapi kalau seandainya nggak mampu, waduh, nanti kan malu kalau seandainya ada debt collector tiba-tiba datang ke gereja, datang ke pastori. Bagaimana ceritanya? Puji Tuhan, Tuhan siapkan saudara. Tidak diduga-duga ada orang yang kemudian, ya walaupun mungkin karya tidak diberi gratis saudara, hanya ya memang dikasih hanya pakai saja, tetapi itu pun sudah bersyukur saudara. Artinya kami ya uangnya hanya untuk perawatan aja, merawat, walaupun mungkin nama BPKB STNK bukan atas nama saya, tapi saya diberikan kesempatan, udah pakai sampai masa waktu yang tidak dapat ditentukan, ya sudah. Karena kebutuhan, karena saya percaya sekali lagi Tuhan itu menjawab kebutuhan-kebutuhan kita, katakan amin. Bukan keinginan. Makanya kalau berdoa, bukan keinginanmu yang kau perbesar, tetapi apa yang menjadi kebutuhan. Kalau itu kebutuhanmu, pasti Tuhan akan jawab. Dan itu luar biasa. Mungkin saudara punya kesaksian yang lebih dahsyat
punya kesaksian yang lebih hebat. Tapi inti dari semua itu bagaimana kita hidup di dalam kemustahilan. Kalau seandainya bicara tentang bagaimana, wah, mana bisa? Ya memang gak bisa, saudara. Kita mau ceritakan bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, makanya lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini, lewat firman Tuhan dikatakan bahwa contoh kita itu adalah Bapa yang di sorga. Contoh kesempurnaan yang sempurna adanya. Kenapa? Karena Ia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha bijaksana. Dia adalah Allah yang maha kasih. Ia adalah Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Katakan amin. Ia adalah Allah yang tidak memiliki kelemahan. Dia adalah Allah yang tidak pernah memiliki niat yang tidak murni. Selalu murni yang ada, yang keluar dalam dirinya. Dan Bapa yang di sorga adalah contoh bagi saya dan saudara tentang kesempurnaan yang harus kita ikuti. Katakan amin. Nah, ketika kita bangun kesadaran bahwa Yesus Kristus ada dalam kehidupan kita, ada Yesus dalam hidup kita, maka tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Kelemahan itu, saudara, karena kita punya Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang mengurapi kita. Maka apa yang kesempurnaan Bapa itu menjadi milik kita juga. Katakan amin. Bagaimana caranya kita menjadi sempurna? Ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya kita menjadi sempurna? Firman Tuhan katakan kita dapat menjadi sempurna seperti Bapa yang di surga. Pertama, kita harus memiliki hati yang murni. Sama-sama katakan, saya harus memiliki hati yang murni. Kenapa memiliki hati yang murni ini penting? Ini sangat penting, saudara. Saya teringat ayat di mana itu? Mazmur pasalnya yang ke bicara tentang kemurnian hati. Mazmur pasal berapa itu? Saya lupa tuh. Yang kalimatnya, siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan? Bisa ini ketemu buku mana? Yesaya. Coba kita lihat Yesaya pasalnya yang ke berapa? Yesaya 22. Yesaya 2 ayatnya yang ke ayat yang ketiga. Yesaya pasal 2 kita baca dari ayat 2 sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata begini, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu, gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bukan ini. Ada ayat yang berkata dalam Mazmur berapa itu? 34 atau Mazmur berapa?
yang dia katakan, siapa yang bisa naik ke gunung rumah Tuhan? Siapa yang dapat naik ke gunung Tuhan? Dia yang bersih hatinya, dia yang kudus. Karena kita mau bicara tentang bagaimana caranya supaya kita mau hidup sempurna. Nah, firman Tuhan berkata, orang yang murni hatinya, yang kudus, yang tulus, hanya mereka yang tangannya bersih, yang bisa naik ke gunung rumah Tuhan. Artinya, gunung rumah Tuhan bicara tentang kediaman Allah, di mana Allah bertahta di sana. Nah, jadi lewat firman Tuhan kita belajar bahwa dikatakan di sana pertanyaannya tadi, bagaimana caranya kita menjadi sempurna? Bagaimana kita dapat menjadi sempurna seperti Bapa di sorga? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang murni. Kalau kita punya kemurnian hati, makanya Bapak Gembala selalu katakan clean, clear, pure. Kemurnian, pure. Kalau kita punya kemurnian, wah, sama seperti Bapa di sorga. Kesempurnaannya, yaitu dia murni, tidak ada niat jahat dalam hatinya. Yang kedua, kita harus memiliki tujuan yang benar dan komitmen untuk mengikuti Tuhan. Jadi kita harus memiliki tujuan yang benar. Selama ini, apa yang menjadi tujuan kita? Kadang-kadang tujuan kita berbelok karena apa? Kita lebih percaya kepada filsafat-filsafat, kita lebih percaya akan ajaran-ajaran dunia, lebih daripada kita menghormati, menaati akan firman Tuhan. Makanya di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya, kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini tidak sempurna. Katakan amin. Yang sempurna itu hanyalah Bapa. Dunia mengajarkan kita hal-hal yang jahat, tetapi Bapa mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang suci dan kudus. Nah, oleh karena itu kita harus sempurna seperti Bapa. Yang pertama, memiliki hati yang murni. Yang kedua, kita harus memiliki tujuan yang benar dan komitmen untuk mengikuti Tuhan. Nah, ini bicara tentang komitmen untuk mengikuti Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan hari-hari ini? Kadang-kadang kan kita itu hanya jadi pujian. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tapi baru hujan rintik-rintik, udah WA Bapak Gembala, gak bisa ibadah, lagi hujan rintik-rintik. Nanti kena hujan kepala saya pusing, vertigo, migrain. Lah, tapi kalau di gereja nyanyinya meskipun badai silih berganti. Nah, kan gak sesuai. Kadang-kadang kita bicara komitmen mengikuti Tuhan. Wah, murid-murid sudah menunjukkan bagaimana caranya. Para bapak-bapak gereja kita sudah menunjukkan. Dan begitu pun kami menunjukkan bahwa kami harus menjadi contoh, memberikan komitmen. Apapun yang terjadi, kita harus terus mau melayani Tuhan. Kita harus mengikuti Tuhan. Jangan lebih mengikuti dunia. Dulu waktu masih susah, dulu waktu masih keadaan sulit, waduh, ikut Tuhan. Sungguh-sungguh, giliran sudah dimakmur, sudah diberkati Tuhan, nanti saja. Dulu waktu belum diberkati, dulu waktu belum ada kendaraan, mobil, belum ada motor, masih naik angkot, setia mau melayani Tuhan, setia. Di mana ada ibadah, ayo kita mau ibadah. Ketika diberkati dengan kendaraan, lah kenapa gak ibadah?
kerajinan kita menjadi kendor. Justru berkat yang kita terima, berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita salah gunakan. Seharusnya kita semakin sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan ketika kita diberkati. Tapi kita makin menjaga jarak. Maka tak heran kenapa banyak kekristenan jatuh bangun. Tidak yang namanya tidak mengalami yang namanya naik level. Ya puji Tuhan kalau masih stuck, kalau masih flat. Tapi itu pun gak enak. Karena saudara kalau di rumah sakit kalau udah flat begini, artinya udah mati. Dan tentunya kita tidak mau mati, katakan amin. Apalagi turun. Kita mau mengalami yang namanya peningkatan. Katakan yes. Nah oleh karena itu kita harus jaga komitmen kita. Harus memiliki tujuan yang benar, komitmen yang benar, komitmen yang kuat untuk mengikuti Tuhan. Kita harus berusaha untuk menjadi apa? Orang yang memiliki karakter Kristus. Katakan amin. Apa karakter Kristus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu karakter Kristus. Coba saudara bicara tentang kasih. Wah, ini dahsyat. Bicara tentang kasih bukan hanya suka memberi. Bicara tentang kasih, bagaimana kita hidup. Kasih itu melingkupi kehidupan kita. Sukacita. Sukacita bukan karena nonton film ini, no. Sukacita itu karena sukacita dari surga. Amin. Damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan. Jadi bukan dari dunia, saudara. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita lewat hari ini bahwa dunia berkata tidak ada yang sempurna, tetapi Yesus berkata bahwa kesempurnaan itu bisa kita raih. Katakan amin. Kesempurnaan itu bisa kita raih asalkan apa? Bangun kesadaran kita bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita yang memberikan kita kemampuan sehingga kita tidak lagi takut. Wah, kalau misalnya kita menjadi lemah, kita langsung buru-buru mencari Tuhan. Jangan sampai kita kemudian menganggap, kenapa saudara? Kita tidak boleh berlama-lama di dalam kelemahan. Karena semakin kita berlama-lama di dalam kelemahan, maka semakin jauh kita dari Tuhan. Makanya kenapa Bapak Gembala selalu menolong, ayo bersemangat, ayo kobarkan semangatmu, baik beribadah, baik melayani Tuhan, supaya apa? Kita jangan jauh dari Tuhan. Ada banyak sekali contoh jemaat yang dulu tadinya setia, tadinya melayani, tapi kemudian ketika membiasakan diri tidak mau melayani, nanti dulu, akhirnya apa? Hilang, saudara. Kesaksian Ibu Gembala dulu dia ditegur oleh ada salah satu kakak rohaninya, artinya seniornya, mentornya berkata, kamu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kenapa? Kamu akan mati. Mati di sini bukan kemudian mati secara jasmani. Yang paling parah dari itu yaitu mati rohani, saudara. Lebih parah lagi, udah mati rohani kemudian mati jasmani. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita mau bertobat atau kita mau bersekutu kembali dengan Tuhan. Makanya kalau ada kesempatan untuk kita melayani, gunakan kesempatan itu untuk kita mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Tuhan rindu kok. Tuhan rindu agar supaya setiap kita tidak ada yang diam. Tidak ada yang kemudian jatuh menjadi lemah. Tuhan sanggup menolong saya dan saudara. Oleh karena itu sekali lagi bangun kesadaran kita. Tinggalkan filsafat dunia. Ketika filsafat dunia berkata, orang dunia berkata, gak bisa kita sempurna. Ada Yesus, bangun kesadaran. Ada Yesus di dalam saya yang akan memberikan sayang,
kekuatan, kemampuan untuk menjadi sempurna, sama seperti Yesus. Karena kalau saudara tidak bangun kesadaran itu, saudara jadi pembohong. Kenapa saya katakan saudara jadi pembohong? Saudara jadinya apa? Mau seperti itu Yesus. Lah, Yesus sempurna. Kita nyanyinya, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Lah, kemudian saudara mengikuti dunia, berarti saudara jadi pembohong. Makanya sekarang titik, bangun kesadaran, tutup buku. Dunia berkata, oh nggak ada kesempurnaan itu, hanya di ya, karena dia Bapa saya pun pasti jadi sempurna. Amin. Makanya kita harus menjaga kehidupan kita. Bagaimana caranya? Firman Tuhan memberikan kita penjelasan. Firman Tuhan berkata, bagaimana caranya orang muda mempertahankan hidupnya suci? Dengan menjaganya lewat apa? Firman Tuhan. Jadi sebenarnya intinya apa? Jaga hidup kita melalui firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat hidup kita terjaga, hidup kita terlindungi, hidup kita terproteksi, saudara. Makanya hiduplah dalam firman. Jangan hidup dari perkataan orang. Kan ada pujiannya itu kan. Apa itu? Lagunya. Apa sih lagunya itu? Yang ku hidup. Pokoknya ada lagu yang bicara tentang hidup dari firman Tuhan, bukan dari perkataan orang. Jadi jangan hidup dari perkataan orang, tapi hiduplah dari kebenaran firman Tuhan. Makanya hari-hari ini penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan yes. Supaya kehidupan kita akan lihat semakin naik. Tahun 2025 level baru, naik level di hadapan Tuhan. Bukan stagnasi, bukan kemudian kita turun, tapi kita harus tetap naik, terus naik, terus naik. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari, saya rindu kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Mari pemain musik.